Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kita asbab sa'adatil usrah, sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang sebab yang pertama dari sebab-sebab kebahagiaan keluarga, yaitu al-iman wal amalu saleh, dan ini merupakan sebab yang mutlak harus ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh dari baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, ya, maka niscaya kami akan jadikan kehidupan dia kehidupan yang baik, dan akan kami jadikan pahalanya itu lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa inna mimma yata'allaqu bihadzal asli fi sa'adatil usrati an yakuna ikhtiyaru zawjaini qa'iman ala tadayyun ma'a adami ihmali ma yahtaju ilaihi al-insanu fi irtiyahihi ila man yusyarikuhu hayatahu. Dan di antara perkara
Ya, yang mana ini adalah sebab berikutnya, sebab sa'adatul usrah. Tetapi masih ada kaitannya dengan sebab yang pertama. Apa itu? Kita beriman dan beramal soleh, maka kaitannya adalah ketika dari awal bagaimana seorang laki-laki memilih perempuan untuk menjadi istrinya. Ya, begitu juga perempuan memilih laki-laki atau menerima laki-laki yang akan menjadi suaminya. Seperti apa yang menjadi kategorinya dan apa kaitannya dengan sebab yang pertama. Yaitu an yakuna ikhtiyaru zawjain, ya, ikhtiyaru zawjain antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan ketika memilih itu qaiman ala tadayun, tegak di atas perkara agama. Ya, menjadi pertimbangan pokoknya adalah agamanya. Ya. Dan kalau dikatakan agama itu bukan permasalahannya bukan hanya sekedar A atau B, satu dua perkara dalam perkara agama saja, tidak. Ya, tapi dari sisi aspek, dari segala aspek. Ya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, akhlaknya. Ya. Ma'a adami ihmal ma yahtaju ilail insanu fi irtiyaihi ila man yusyarikuhu hayatahu. Tanpa juga mengabaikan, ya, tanpa juga mengenyampingkan apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia untuk kenyamanannya di dalam memilih siapa yang akan menjadi pendampingnya, pendamping hidupnya. Apa maksudnya? Yaitu di sisi lain, di situ ada perkara-perkara manusiawi. Ya, perkara-perkara yang sifatnya manusiawi. Yang diinginkan oleh seorang manusia ketika dia memilih siapa menjadi pasangan hidupnya. Ya, itu tidak dikesampingkan, tidak diabaikan di dalam syariat kita. Hanya saja bukan menjadi patokan utama. Ya. Yang menjadi patokan utama adalah ad-din, agama. Hadzal ladzi wajjaha ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang disarankan, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Fadfar bidatid din taribat yadak. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Apa maksudnya? Ada 4 hal yang menjadi faktor pendorong kenapa seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan. Ya. Apa itu? 5 liha. Pertama, karena hartanya. Begitu juga lihasabiha, karena status sosialnya. Ya, dia anak siapa, bagaimana status sosialnya, dan lain sebagainya. Walijamaliha, dan karena kecantikannya. Walidiniha, dan juga karena agamanya. Ya, ini 4 perkara yang menjadi faktor kenapa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Taib. Ya. Apakah dari keempat ini, ya, kemudian hanya agama saja yang betul-betul diperhatikan tanpa memperhatikan yang lainnya? Tidak juga. Tetapi tetap, ya, tetap bahwasannya agama itu harus ada. Ya, agama itu harus ada, itu yang menjadi pertimbangan utama. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid din. Artinya kurang lebih fadfar, unggullah, menangilah, yaitu pilihlah, dapatkanlah yang perempuan yang dia memiliki agamanya.
ya agamanya baik. Taribat yadak. Ya. Penafsiran taribat yadak ini banyak sekali, tapi intinya engkau dapatkan ya yang agamanya baik, maka engkau beruntung. Baik. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal muraghibati fi nikahil mar'ati maluha jamaluha hasabuha dinuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-muraghibat, faktor-faktor yang memotivasi, mendorong ya seseorang untuk menikahi perempuan adalah hartanya, kecantikannya, status sosialnya, juga agamanya. Ya, 4 ini yang ada. Wa bayyana anna alladhi dhafara wa faza huwa alladhi dhafara bi dzatid din. Dan juga beliau menjelaskan bahwasanya yang menang, ya, yang beruntung, ya, adalah kalau dia mendapatkan yang memiliki agama yang baik. Ya, artinya apa? Artinya ini yang menjadi pertimbangan utama. Ya, kalau misalnya seorang pria dia ya sudah mendapat agamanya baik, kemudian dari sisi wajahnya rupawan, cantik, kemudian juga memiliki banyak harta, ya, dan status sosialnya baik, nah itu berarti dia ya mendapat khairu mata'id dunia, sebaik-baik ya apa namanya permata perhiasan dunia. Tetapi seandainya dari 4 faktor itu ya hanya ada beberapa saja, mana yang menjadi pertimbangan utama? Tetap dzatud din, bahwasanya seorang itu memiliki agama yang baik. Wa ma ahsana qaulal qail, dan ya alangkah bagusnya perkataan seorang yang mengatakan laisal fatatu bimaliha wa jamaliha kalla wala bimafakhiril abai lakinnaha bi'ifafiha wa bituhriha wa salahiha lizauji wal abna'i wa qiyamiha bisu'uni manziliha wa an tar'aka fis sarra'i wa dharra'i ya laita syi'ri aina tujadu hadihi al-fatayatu tahtal kubbati zarqa'i. Bukanlah seorang gadis ya itu adalah yang dia memiliki harta, kecantikan, tidak. Bukan juga bimafakhiril aba, ya, yang dia memiliki status sosial, keturunan luar biasa, keturunan pejabat, keturunan orang kaya, keturunan, bukan itu. Bukan itu yang menjadi patokan utama. Lakinnaha bi'ifafiha wa bituhriha. Akan tetapi dikarenakan apa? Bi'ifafiha. Karena kepandaian dia di dalam menjaga kehormatannya dan kesuciannya. Wasalahiha lizauji wal abnai, dan kebaikan dia kepada suami ataupun kepada anak-anaknya. Wa qiyamiha bisu'uni manziliha, dan kemampuannya di dalam mengurus rumah tangganya. Ya, wa antar'aka fis sarra'i wal dharra'i, dan dia tetap ya menjaga engkau baik dalam keadaan susah, senang ataupun susah. Ya laita syi'ri aina tujadu hadhihi. Aduh, di mana kiranya bisa didapatkan yang seperti ini. Al-fatayatu tahtal kubbati zarqai. Ya, dari para pemudi, dari para gadis yang ada di kolong langit ini. Ya. Itu yang menjadi patokan utama. Innahunna fatayatun yubhasu anhunna bima'id dhahab. Bal yubhasu anhunna bikunuzid dhahab. Mereka ini adalah para pemudi yang dicari ya, walaupun dengan air emas atau bahkan dengan simpanan emas sekalipun. Artinya apa? Yang betul-betul baik agamanya. Ya. Karena keterkaitannya ketika seseorang
eh, kaitannya adalah pada al-mustaqbal nanti, pada masa yang akan datang. Ya, ketika kita ingin mendidik anak, harus kita pahami, mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat di dalam Islam, ya, tidak dimulai semenjak mereka lahir, atau bahkan ketika mereka dalam kandungan, tapi dimulai ketika proses pencarian, ya, pasangan yang tepat, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah sekarang, ya, seorang laki-laki ketika dia ingin menikahi seorang perempuan, ini yang menjadi faktornya. Faktor utamanya adalah dhatud din. Ya, dia memiliki agama yang baik. Lalu bagaimana dengan perempuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, ya, wa yaqulul Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengingatkan para aulia, para wali-wali. Ya, maksudkan wali-wali perempuan. Ya, orang tua dan lain sebagainya. Para bapaknya. Ya, yang memiliki tanggungan seorang wanita, perempuan. Ya. Bapak memiliki anak perempuan. Ya. Bagaimana dia memilihkan siapa yang menjadi suami yang baik bagi anak perempuannya tersebut, dia sebagai wali? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza atakum, kalau datang pada kalian, man tardawna dinahu, yang kalian ridho akan agamanya, wa khuluquhu, begitu juga akhlaknya. Ya, apa yang dilihat agamanya juga. Ya, bukan kalian ridho terhadap hartanya, bukan jabatannya, bukan, ya, ketampanannya. Tapi apa? Terhadap agama dan akhlaknya. Fazawwijuh, maka nikahkanlah dia, yaitu dengan siapa yang menjadi tanggungan kita dari, ya, anak perempuan atau siapapun kalau yang menjadi tanggungan kita dari para wanita. Kalau kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah yang sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat, ya, di muka bumi ini. Kerusakan yang dahsyat di muka bumi ini. Qala faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar az-zawji mabniyan ala kaunihi dzata dayyuni wa khuluqin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ikhtiyar az-zawj, ya, pemilihan suami, ya, yang layak untuk diterima sebagai suami dari anak-anak kita adalah apa? Tegak di atas keadaannya memiliki agama dan akhlak yang baik. Ya. Wa asyara ila anna dzalika min a'dhamil umur allati tudfa'u biha al-fitan. Wa tustaslahu biha al-ardu wa tustaslahu biha al-buyut. Dan juga beliau menjelaskan dan mengisyaratkan bahwasannya yang demikian itu, yaitu apa? Menikahkan, ya, mencarikan suami terbaik bagi anak-anak kita yang memiliki agama dan akhlak yang baik adalah perkara terbesar yang dengannya, ya, kita bisa menolak fitnah-fitnah. Ya, dengannya bumi itu menjadi baik, tidak rusak. Ya. Karena kalau rusak rumah tangga, yang rusak adalah masyarakat. Sebagaimana kita katakan bahwasanya rumah tangga ini adalah, ya, masyarakat terkecil. Ya, masyarakat terdiri dari
keluarga-keluarga. Kalau setiap keluarga adalah keluarga yang berusaha nasallallahu alaihi, mau jadi apa masyarakatnya? Ya. Wa tustaslahu biha al-buyut. Yang dengannya rumah tangga menjadi baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umam." Tazawwaju, ya. Nikahilah al-wadud. Al-wadud itu wanita yang penyayang. Al-walud yang subur. Ini salah satu kriteria. Ya, salah satu kriteria yaitu menikahi wanita yang selain dia penyayang, dia itu yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku akan berbangga, akan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Qala wa ma'a hadha at-tawdih al-adim lam yuhmilin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahtajahul insanu likaunihi basyara. Dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan pengarahan yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tidak menyampingkan apa yang dibutuhkan manusia, ya, sebagai keadaan dia sebagai manusia. Litastaqir rahayatuhu supaya apa? Kehidupannya menjadi tenang, stabil. Ya. Walidzalika ayyuhal ikhwa, yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, karena itu wahai ikhwah, Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, "Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Wal maqsud annahu khatabaha liyatazawwajaha." Kata Abu Hurairah, ada ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang rajulun, laki-laki. Ya, yang disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang muhajirin. Ya, sahabat ini dari muhajirin ini mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan menikahi seorang wanita dari Al-Ansar. Itu dia melamarnya untuk menikahinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anadharta ilaiha?" Apakah engkau sudah melihatnya? Qala la. Ya, tidak, aku belum melihatnya. Qala fadhhab fandur ilaiha. Maka pergilah dan lihatlah dia. Limada? Ya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Qala fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Karena pada matanya orang Ansar itu ada sesuatu. Ya, apa maksudnya? Hadzal rajulu muhajiriyun. Ya, laki ini adalah seorang muhajirin. Ya. Minal muhajirin, dari para sahabat dari minal muhajirin. Khataba imra'atan minal ansar, dan dia melamar seorang wanita dari al-ansar. Faja'a yukhbirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengkhabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khatabaha, bahwasanya dia melamarnya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Nadarta ilaiha?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anadarta ilaihi? Apa engkau sudah melihatnya?" Qala la. Sahabat ini menjawab, "Belum." Qala idhab fandur ilaiha. Pergi dan lihatlah dia. Ya, ini masyri'atun nadar dari sini. Disyariatkan untuk nadar. Bukan disyariatkan untuk pacaran, tidak. Pacaran sama sekali bukan ajaran Islam. Bahkan di antara bentuk pintu-pintu fitnah yang mengantarkan kepada kerusakan yang dahsyat, ya, yaitu apa? Perzinaan, nasallallahu alaihi. Ya. Tetapi apa? Tetapi lihat kriterianya, ya, lihat orangnya cocok atau enggak. Ya, kalau cocok orangnya, cocok agamanya, bismillah. Simple, gampang. Kalau kita dibimbing dengan ilmu. Ya, mau usia berapapun gampang asal ada ilmunya. Ya. Bukan masalah nikah itu tidak boleh muda. Bukan. Ya. Kalau tua pun nikah tapi nggak ada ilmu, podo ae sama aja. Ya. Sama aja tidak akan mendatangkan kebahagiaan.
Tetapi yang penting ketika seorang itu dibangun di atas ilmu ad-din, berapa banyak kita dapatkan ya dari kalangan sahabat, dari kalangan para ulama kita. Ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala disebutkan beliau ketika beliau sudah begitu beliau mencapai usia balik, beliau dinikahkan. Berapa sih? Ini bukan perempuan, laki-laki. Ya, 11 tahun mungkin, 12 tahun, 13 tahun. Apa yang terjadi? Apakah rumah tangganya kacau? Enggak. Anak-anak beliau, bahkan keturunan beliau sampai sekarang ini menjadi ulama. Bukan masalah muda atau tuanya, tapi masalahnya siap atau tidak dari sisi keilmuan. Ya. Dan sangat simpel. Simpel. Lihat agamanya baik, lihat orangnya cocok, bismillah. Ya. 5 dari annahu muhajiri. Kenapa beliau mengatakan demikian kepada sahabat ini? Karena dia adalah seorang muhajiri. Seorang muhajir dari kalangan muhajirin. Wa fi a'yunil ansari syai'un minas sighar. Ya. Dan di mata orang-orang Ansor itu agak kecil sebutkan. Artinya mungkin ada hal yang agak asing bagi orang-orang muhajirin. Qad la yartahu lahul muhajiri, yang bisa jadi seorang muhajir ini dia tidak akan nyaman nantinya. Ya, maka juga bukan perkara yang tepat menganggap sudah baik agamanya perempuan ini, tapi dia tidak mau nazar misalnya. Lah, bukan seperti itu. Tetap harus dan disyariatkan. Ya, supaya juga tidak ada alasan nanti. Ya. Dan supaya juga kalau memang tidak cocok, ya bismillah sudah, nggak usah dilanjutkan. Ya, begitu juga nazar bukan ya begitu ada ada yang dianggap ini belum apa-apa sudah nazar, nggak cocok, nazar lah. Tapi kalau dia sudah mulai yakin, sudah merasa cocok, ya supaya jangan juga timbul fitnah, ya, dan juga timbul apa? Timbul maksud-maksud yang tidak baik. Ila an yandura, baik. Fanduru kaifa arsadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an yandura ila ma yartahu ilaihi. Sehingga ya sampai bimbingan beliau seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan, dia melihat ya mengetahui ya, perkara-perkara yang dia akan menjadi nyaman dengannya terhadap wanita yang menjadi pilihannya nanti. Kenapa liqaunihi basyara? Karena dia manusia. Walam yuhmil hadza al-janib, dan beliau tidak mengabaikan sisi ini. Ya, keinginan faktor manusiawi itu tidak diabaikan. Tetapi juga tidak dijadikan yang paling utama. Qala wa ja'an al-Mughirah Ibnu Syu'bah khataba imra'atan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebutkan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu beliau melamar seorang wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhab fandur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Idhab, pergi dan lihatlah dia, karena itu lebih tepat. Ya, untuk keharmonisan dan kelanggengan kalian. Fadhahaba fanadhara ilaiha, maka Al-Mughirah bin Syu'bah pun pergi dan melihatnya. Unduru ya ikhwah, perhatikan wahai ikhwah. Arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mughirata an yandura ilal mar'ah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah untuk memperhatikan, untuk melihat. Ya, dia melihat, ya, artinya dia melihat, oh ini loh sosoknya. Ya, wajahnya seperti ini. Ya. Agamanya insya Allah udah paham, tapi bagaimana wajahnya? Oh ini loh. Oh ternyata dia tidak cocok dengan orang ini. Ya, jangan dilanjutkan. Ya, stop sampai di situ. Jangan karena tidak melihat,
menganggap cocok, begitu sudah akad, baru ketemu pertama kali, ya kemudian ada timbul penyesalan lah, ya. Allati yuridu ay yatazawwajaha, yang ingin dia nikahi. Tsumma akhbar bil hikmah. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan apa yang menjadi hikmahnya. Ya. Wa huwa annahu ahra an yu'dama bainahuma. Karena yang demikian itu akan menjadi sebab yang paling utama untuk kelanggengan mereka. Wa an yastadimal hayatu ala hana'in bainahuma. Ya, begitu juga hidup terus berlangsung dalam keadaan hana, tenang, harmonis di antara suami dan istri. Falam yaktafin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ya'lam ar-rajulu bi tadayyuni man taqaddama li khidbatiha. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak mencukupkan, ya, laki-laki itu tahu bahwasanya perempuan ini memiliki agama yang baik. Ya, kemudian dia maju untuk menikahinya. Tidak sampai di situ. Tapi juga apa? Wa inna mara'al hajat al-bashariyah. Beliau juga menjaga apa yang menjadi kebutuhan manusiawi dari seorang laki-laki. Min ajli an yartahal insanu liman yakunu ma'ahu fi hayatihi. Supaya apa? Merasa nyaman. Siapa yang akan menjadi pendampingnya selama hidupnya? Ya. Tidak menjadi alasan jika tidak ada penyesalan. Wa hadza amrun min a'zami asbab istiqraril usar. Dan ini menjadi juga perkara yang sangat besar pengaruhnya, ya, dari sebab-sebab kelanggengan dari satu rumah tangga, satu keluarga. Fa idza tazawwaja ar-rajulul mar'ata wa qad irtahalaha. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan dia merasa nyaman dengannya. Wa hiya dzatu din. Dia juga agamanya baik. Kana dzalika fihi sa'adatun li usratihi wa daimumatun li ilaqatihi az-zawjiyah. Maka yang demikian itu merupakan kebahagiaan bagi keluarganya dan juga kelanggengan dari hubungan, ya, suami istrinya. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi, ya, Senin malam Selasa pada pekan yang akan datang. Naqtahilahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.